Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, it's time for English learning. Our material for today is must and mustn't. Before we start our lesson, let's pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Learning objectives. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami penggunaan modal must dan mustn't. Dan yang kedua, siswa mampu menggunakan modal must dan mustn't dalam kalimat. Apa itu must and mustn't? Modal must digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau yang disebut dengan obligation. Sedangkan mustn't digunakan untuk mengungkapkan larangan atau disebut juga dengan prohibition. Vocabularies. Berikut ini beberapa kosakata yang akan kita gunakan dalam membuat kalimat menggunakan modal must and mustn't. Ikuti ustazah cara pengucapannya ya. Must, mustn't, cross, turn, enter, speak, wear, cheat, fight, park, right, left, here, road. Structure text. Bagaimanakah susunan kalimat dalam menggunakan modal must and mustn't? Berikut penjelasannya. Must untuk ungkapan obligation atau keharusan. Rumusnya yaitu subject plus must plus verb one atau kata kerja. For example, you must wear uniform. Kamu harus menggunakan seragam. Nah, di sini subjeknya adalah you, kemudian ditambah must, kemudian verb one atau kata kerja bentuk pertamanya adalah wear, sedangkan uniform adalah kata benda. Contoh yang kedua, they must turn right. Mereka harus belok kanan. Subjeknya adalah they, kemudian ditambah must, kemudian kata kerja bentuk pertamanya adalah turn, sedangkan right adalah kata keterangan. Contoh berikutnya, we must help our mother. Kita harus menolong ibu kita. Subjeknya adalah we, ditambah kata must, sedangkan kata kerja bentuk pertamanya adalah help. Our mother adalah kata benda. Selanjutnya, rumus modal mustn't, yaitu ungkapan untuk prohibition atau larangan. Rumusnya adalah subject plus mustn't plus verb one atau kata kerja. For example, you mustn't fight. Kamu tidak harus berkelahi. Subjeknya adalah you, ditambah mustn't, dan kata kerja atau verb one-nya adalah fight. Contoh yang kedua, they mustn't cross the road. Mereka tidak harus menyeberang jalan. Subjeknya adalah they, ditambah kata mustn't, verb one-nya adalah cross, dan the road adalah kata benda. Contoh berikutnya, she mustn't enter this room. Dia tidak harus masuk ke ruang ini. Subjeknya adalah she, ditambah kata mustn't, kemudian verb one-nya adalah enter, sedangkan this room-nya adalah kata keterangan tempat.
Nah, anak-anak ustazah semua, setelah tadi sama-sama kita simak penjelasan tentang pengertian must and mustn't, serta vocabularies dan structure teksnya, yuk kita selesaikan kuis ini bersama-sama ya. Lengkapi ungkapan berikut berdasarkan gambar-gambar di bawah ini menggunakan modal must atau mustn't. Number 1, she sleep in the classroom. She sleep in the classroom. Dari ungkapan ini bisa kita artikan she adalah dia, sleep tidur, in the classroom adalah di dalam kelas. Nah, kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi ungkapan ini? Apakah kata must atau mustn't? Ya, jawabannya adalah mustn't. She mustn't sleep in the classroom. Dia tidak harus tidur di dalam kelas. Soal yang kedua, we turn left. We turn left. Kata yang tepat untuk mengisi kotak ini adalah, ya benar sekali, yaitu must. We must turn left. Kita harus belok kiri. Number 3, you speak loudly. Nah, berdasarkan gambarnya, kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi ungkapan ini? Yaitu mustn't. You mustn't speak loudly. Kamu tidak harus berbicara dengan nyaring. Number 4, he take the medicine. Berdasarkan gambar ini, kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi ungkapan ini? Jawaban yang benar adalah must. He must take the medicine. Dia harus minum obat. Number 5, we park the bicycle here. Berdasarkan gambarnya, bisa kita tentukan kata yang tepat adalah must. We must park the bicycle here. Kita harus memarkirkan sepeda di sini. The last, you park in this area. Berdasarkan gambarnya, bisa kita tentukan kata yang tepat adalah mustn't. You mustn't park in this area. Kamu tidak harus parkir di area ini. Okay class, I think that's all for our English learning today. Ustazah harap anak-anak ustazah semua bisa memahami penjelasan ustazah tentang materi must and mustn't. Dan ustazah juga berharap semoga anak-anak ustazah mampu menyusun kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan modal must atau mustn't. Yuk sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you in the next video. Thanks for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.